Seperti dalam kehidupan, di dunia perangkat lunak, penting untuk memahami batasan kita. Seperti halnya dalam domain-driven design, bounded context membantu kita memahami di mana kita berada dalam kompleksitas sebuah sistem dan memberi kita arah untuk tumbuh dan berkembang. Demikianlah pemahaman bounded context akan sangat membantu kita untuk mengelola kompleksitas, mengurangi risiko kesalahan, dan mencapai keselarasan yang dibutuhkan antara model bisnis dan implementasi perangkat lunak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Selamat berjumpa kembali teman-teman semua di channel The Legend Programmer. Seperti biasanya dengan saya, Denny Husni Fahri Rijal atau Kang Legend. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai domain driven design dan kita masuk ke bagian ketiga. Adapun judul atau tema yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai bounded context. Di video pertama telah saya singgung secara singkat mengenai bounded context ini, dan di video kedua kita juga telah membahas atau mengetahui mengenai salah satu bagian yang penting dalam domain driven design, yaitu ubiquitous language. Nah, di kesempatan yang ketiga ini kita akan menjelaskan lebih detail, lebih mendalam mengenai apa itu yang dimaksud bounded context dan bagaimana kita bisa membantu melakukan atau mengimplementasikan domain driven design dengan bantuan si bounded context ini. Sebelum kita melanjutkan pembahasan mengenai bounded context ini lebih jauh atau lebih dalam, saya ingin membahas terlebih dahulu arti dari masing-masing kata pembentuk dari istilah bounded context ini. Mengapa saya ingin menjelaskannya terlebih dahulu? Karena kita sering akan mendapatkan pemahaman yang lebih jauh atau pemahaman yang lebih mendalam apabila kita mengetahui arti dari masing-masing kata pembentuk istilah tersebut. Istilah bounded context ini terdiri dari dua kata. Pertama bounded dan kedua adalah konteks. Bounded bisa diartikan sebagai batasan atau dibatasi ataupun terbatas. Ini mengacu pada ide bahwa setiap konteks akan memiliki batasan atau ruang lingkup yang jelas. Adapun yang dimaksud dengan konteks, terkadang kita agak sulit mencari arti yang sebenarnya. Kenapa? Karena di dalam kamus-kamus bahasa Inggris, terkadang konteks ini diartikan ke dalam bahasa Indonesia sebagai konteks juga. Oleh karena itu, kita harus mencari arti sebenarnya dari konteks ini dalam kamus besar bahasa Indonesia. Kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan konteks ini adalah bagian suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna dari kalimat tersebut. Atau secara luas bisa kita artikan bahwa konteks ini kadang bisa diartikan sebagai makna yang tersirat di dalam semua hal yang bisa kita lihat ataupun kita dengar. Nah, dalam hal ini kalau kita mencari lebih jauh, si konteks ini bisa diartikan juga sebenarnya sebagai lingkungan. Dalam hal ini mengacu pada lingkungan di mana
di mana model bisnis atau domain model beroperasi. Jadi secara harfiah, bounded context dapat diartikan sebagai konteks yang dibatasi atau lingkungan yang terbatas. Dalam domain driven design, ini mengacu pada pembatasan ruang lingkup dari model domain ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih terdefinisi dengan jelas. Dengan membatasi ruang lingkup tersebut, kita dapat lebih fokus pada bagian tertentu dari domain dan memperjelas komunikasi antar stakeholder. Kita sebagai para software developer atau para pengembang seringkali memodelkan sistem kita atau software kita dengan entitas atau model dan sekaligus menggambarkan relasi atau hubungan yang terjadi di antara model-model atau entitas tersebut. Hal ini akan berfungsi dengan baik apabila sistem kita masih sederhana atau masih kecil. Namun seiring dengan pertumbuhan sistem kita dikarenakan bertumbuhnya bisnis kita, maka hubungan entitas atau hubungan domain model yang kita miliki menjadi lebih kompleks. Hal ini akan mengakibatkan eh, sistem kita itu akan mudah menjadi berantakan dan sulit dipahami, baik itu kita pahami dari segi diagram arsitekturnya ataupun sulit dipahami dalam hal keterbacaan dari source code kita. Di dunia para software developer, ini sering ada sebuah istilah ya untuk menggambarkan sebuah relasi kode yang sudah berantakan, yaitu dengan istilah spaghetti code. Nah, apabila kita sudah memiliki sebuah kode yang levelnya sudah spaghetti tadi, ya itu mah sudah alamat bahwa aplikasi kita itu sangat sulit untuk di maintenance atau untuk dikembangkan. Memang kita menginginkan sebuah satu model yang cukup sangat sederhana, namun di dunia nyata kita tidak memiliki satupun model terpadu yang sederhana dan bisa mengcover untuk semuanya. Berikut akan saya jelaskan agar teman-teman lebih memahami apa yang saya maksudkan dari penjelasan sebelumnya dengan bagaimana saya bisa memberikan gambaran bahwa dari sebuah bisnis proses itu akan sangat sulit sekali apabila kita tidak memiliki suatu cara yang memang sudah kita pahami untuk menerjemahkan dari bisnis proses ke dalam suatu kode. Kebetulan di beberapa minggu yang lalu, saya telah mencoba penggunaan dari kereta api cepat Indonesia. Di sini saya akan mencoba menjelaskan bisnis proses yang terjadi ketika booking tiket yang saya lakukan dan alur kerja yang terjadi ketika saya datang ke tempat keberangkatan ataupun tiba di terminal kedatangan. Sederhananya, sebuah bisnis proses di keberangkatan kereta api cepat itu diawali dari ketika kita memesan tiket. Baik itu memesan tiketnya dilakukan di dalam aplikasi support ataupun dilakukan dengan mendatangi tempat penjualan tiket secara langsung di terminal. Nah, pertama, apabila kita menggunakan aplikasi support, mudah kita bisa melakukan pengajuan tiket yang telah kita pilih, lalu kita login ke dalam aplikasi tadi dengan akun kita dan kita melakukan pembayaran untuk tiket yang kita pilih. Maka setelah pembayaran berhasil, kita akan mendapatkan notifikasi berupa email yang menyatakan kita telah berhasil dan kita akan mendapatkan kode tertentu, baik itu berupa
bukti emailnya ataupun berupa kod yang bisa kita, nanti ditukarkan dengan tiket aslinya atau bisa berupa QR code yang dapat kita scan ketika kita datang di, terminal keberangkatan. Cara yang kedua, yaitu kita bisa mendatangi langsung terminal keberangkatan dan kita mendatangi tempat, pembelian tiket, kita melakukan booking, tiket kita. Jadi kita beli tiket, lalu kita akan membayar tiket kita dengan akun kita dan kita akan mendapatkan, tiket keberangkatan, yang kita, harapkan dan berupa, tiket fisiknya ataupun kita bisa mendapatkan email untuk, mendapatkan QR code tadi. Nah, akhirnya baik itu kita membeli tiket secara online ataupun kita, membeli tiket secara langsung ke terminalnya, maka di akhir-akhirnya kita akan diarahkan ke tempat, keberangkatan dari kereta api, cepat tersebut. Kita akan diarahkan ke dalam, platform-platform yang telah disediakan. Nah, dari sinilah, biasanya bisnis prosesnya menjadi lebih kompleks. Kenapa? Karena akan terdapat banyak platform dan setiap platform itu, memiliki daerah-daerah tertentu, bagian-bagian tertentu. Lalu dari platform ini biasanya kita akan, melakukan scan tiket dan kita akan diarahkan ke beberapa peron sebelum kita masuk ke dalam, kereta api cepat yang telah kita booking. Kembali lagi ke penjelasan mengenai platform-platform tadi, biasanya setiap platform ini akan dibagi lebih lanjut menjadi beberapa area yang memiliki, kegunaan atau fungsionalitas yang berbeda. Misalkan di platform satu itu terdapat area WC, misalkan lagi di platform 2 terdapat area untuk pembelanjaan, dan di platform 3 terdapat area untuk, coffee shop. Nah, bahkan di antara platform-platform ini bisa saja terdapat sebuah platform yang tersebar di semua platform yang ada. Jadi ada platform yang, platform tersebut, bisa diakses dari setiap, platform-platform yang ada. Ya biasanya si platform ini adalah tempat, untuk, kita, akhir, menuju, peron atau menuju tempat kita, keberangkatan ke kereta api. Nah, platform ini ya biasanya tempat kita check-in untuk, pemeriksaan, tiket tersebut. Dalam bahasa lisan, kita akan secara otomatis dan mudah untuk memahami arti kata-kata dan maksud dari proses yang terjadi berdasarkan konteks yang ada. Akan tetapi, kalau di tataran kode implementasi, untuk kompleksitas bisnis proses seperti yang digambarkan, walau menurut saya ini, belum terlalu kompleks, ya, tidak terlalu kompleks, tetapi ini tetap akan sulit untuk mengerjakannya atau sulit untuk mengimplementasikannya di dalam kode kita. Kita dapat membuat bahasa pemrograman berfungsi seperti bahasa lisan dengan memisahkan kode ke dalam, konteks-konteks, berikut. Kita dapat menentukan area di mana kode dapat menggunakan model berbeda untuk memecahkan masalah yang berbeda. Di sini bisa kita lihat ada 2 area. Satu area adalah, model-model yang berwarna biru dan satu lagi adalah model-model yang berwarna merah. Nah, dari model inilah juga kita bisa mengetahui bahwa setiap model itu memiliki batasan, memiliki boundary yang secara kasat mata, memisahkan antara bagian dari model yang warna biru dengan model yang berwarna merah.
Jadi inilah yang dimaksud dengan bounded context, yang merupakan bagian dari perangkat lunak kita atau bagian dari software kita, di mana istilah, definisi, dan aturan tertentu berlaku secara konsisten. Selanjutnya, jika kita melanjutkan analisis kita terhadap diagram yang terlihat di depan kita dan berdasarkan bantuan dari petunjuk Eric Evans mengenai bounded context, maka kita akan mendapatkan dalam situasi ini dua bounded context. Yang satu adalah bounded context yang berada dalam lingkungan atau area dari entity-entity atau model-model yang berwarna biru. Ini akan digabungkan oleh behavior si passenger. Dengan demikian, kita dengan mudah bisa menamai bounded context ini adalah sebagai bounded context untuk passenger, atau mungkin untuk lebih jauhnya kita bisa menamai service yang menghandle si passenger ini dengan nama passenger service. Lalu untuk model-model yang berwarna merah, kita bisa menamainya atau mengelompokkannya dengan nama bounded context untuk cleaner. Dan tentunya nantinya di kode kita, kita bisa menamainya sebagai cleaner service. Nah, masing-masing bounded context ini atau masing-masing service ini di dalam code kita, kita akan dibantu, dipermudah untuk apa? Untuk mengorganisir dan mengelompokkan dari entity-entity yang ada ya di grup sebagai entity-entity yang terhubung dengan passenger. Kita juga bisa dengan mudah nanti mengelompokkan semua metode, semua kelas, semua function yang berhubungan dengan passenger itu sebagai apa ke dalam atau masuk ke dalam passenger service. Ya, begitu juga dengan si cleaner service ya. Berarti semua hal yang berhubungan dengan cleaner service di tataran code juga akan kita kelompokkan atau grupkan ke dalam cleaner service. Di dalam bounded context implementasi, kita kadang akan mendapatkan objek yang sedikit berbeda yang tersebar di beberapa bounded context. Contohnya di sini adalah objek atau entity atau model yang dinamakan platform. Platform ada di bounded context passenger dan platform juga berada di dalam bounded context cleaner. Dua entity ini atau dua model ini atau dua objek ini memiliki sedikit perbedaan dari segi properti yang mereka miliki. Kedua, kita juga kadang bisa mendapatkan objek yang sama, memiliki nama yang sama, namun memiliki properti yang berbeda dikarenakan mereka memiliki cara yang berinteraksi dengan model yang lain yang berbeda. Dan hal ini dikarenakan mereka berada di domain konteks yang berbeda. Contohnya dalam hal ini adalah objek atau entity atau model untuk shop atau toko. Toko yang berada di dalam bounded context cleaner ini memiliki properti yang berbeda dengan objek toko yang ada di dalam bounded context product. Nah, ini terjadi kenapa? Karena interaksi yang terjadinya beda ya antara toko dengan cleaner, lalu toko dengan produk itu berbeda cara berinteraksi. Ketiga, terkadang bisa juga ada objek yang sama, ya, objeknya sama, tetapi disebut dengan istilah yang berbeda. Contohnya di sini adalah passenger dengan customer. Ini
di masing-masing bounded context, namanya beda. Kenapa berbeda? Karena, di bounded context yang satu dengan bounded context yang lain, interaksinya mungkin lebih tepatnya dinamai dengan cara yang berbeda. Jadi passenger itu tepat dinamai di bounded context, passenger dan, customer mungkin, tepat dinamai di bounded context, product. Ini bukan berarti kita menyalahi, penjelasan yang kemarin mengenai ubiquitous language. Di sini, pengertiannya sama, tetapi memang penamaan yang berbeda saja. Satu lagi hal yang penting dan harus diperhatikan, bahwa antar bounded context atau antar, service bisa terjadi komunikasi yang terjadi tepatnya pada model yang sama tadi. Contohnya di dalam bounded context cleaner atau, cleaner service, terdapat relasi atau komunikasi yang terjadi antara, model toko pada cleaner service berinteraksi dengan model toko pada, produk service. Lalu antara passenger service juga terjadi, komunikasi atau terjadi interaksi dengan, model customer yang ada di dalam, produk bounded context. Nah, di sini kita bisa melihat, bagaimana service to service komunikasi yang mungkin terjadi di beberapa, service yang terlibat. Di sini juga bisa terlihat bahwa, service to service komunikasinya tidak terlalu banyak. Kenapa? Karena memang di sini kita sudah melakukan pemodelan dengan metodologi yang bagus, yaitu dengan bounded context, sehingga, interaksi keluar dari service itu tidak terlalu banyak. Mencari tahu batasan-batasan ini dalam solusi sebuah software terkadang bisa menjadi sangat sulit ya untuk kita lakukan. Satu teknik yang ada di dalam domain driven design yang dapat membantu kita untuk mencari solusinya, yaitu dinamakan dengan konteks mapping atau dengan melakukan menggambarkan peta dari konteks yang terlibat. Konteks mapping ini akan menunjukkan bahasa atau komunikasi yang terjadi di dalam, organisasi, dari keseluruhan software kita. Lalu kita bisa menentukan subdomain yang ada dan akhirnya kita dapat menentukan batasan atau boundary atau bounded context yang terjadi. Pembahasan mengenai, konteks mapping ini akan kita singgung juga atau akan kita bahas pula di video selanjutnya yang berjudul, Tactical Design dan Strategis, Design. Di sana kita akan, menjelaskan bagaimana peranan si konteks mapping ini yang masuk ke dalam, kategori, strategis, desain. Selanjutnya, ini salah satu hal yang penting juga yang, harus kita ketahui dan pahami, serta kita implementasikan, bahwa, subdomain-subdomain ini yang nanti menjadi cikal bakalnya bounded context, itu bisa kita kelompokkan atau kategorikan ke dalam beberapa, kategori. Umumnya, kita bisa mengelompokkan berdasarkan, fungsionalnya, ya misalkan ada kelompok dari, subdomain-subdomain yang masuk ke dalam core sistem kita, ada juga nanti, subdomain-subdomain yang masuk ke dalam support dari sistem kita dan, bisa juga, beberapa subdomain yang masuk ke dalam, generic
kategori dari sistem kita. Contohnya dalam hal ini, yang masuk ke dalam core yaitu, passenger service atau subdomain, passenger atau domain, konteks si passenger. Nah, walaupun si passenger service ini merupakan bagian kecil dari keseluruhan sistem, tetapi disinilah merupakan bagian yang unik dari bisnis kita. Dan disinilah effort yang harus kita, lakukan lebih besar, eee perhatian kita di dalam core ini. Karena core inilah yang menjadi uniqueness dari, bisnis kita. Kita harus memberikan, tugas pengerjaan untuk core ini kepada orang-orang yang memang mengerti, bisnis prosesnya. Artinya kita harus memberikan ke tim produk yang benar-benar, paham banget di dalam core bisnisnya, artinya di dalam, bisnis, perkeretaapian ya. Eee, Lalu selain itu, selain tim produknya juga, kita harus meng-assign tugas-tugas pengkodean untuk core system ini kepada orang-orang yang cukup, jago ya, cukup, senior untuk mengerjakan si core service ini. Dan jangan sampai kita mengerjakan core ini di outsourcing-kan ke pihak ketiga. Kenapa? Karena ketika kita melakukan outsourcing, core system kita, maka kita akan memiliki, akan memiliki pemahaman yang kurang terhadap apa yang kita buat. Kita memerlukan waktu lagi untuk memahami, core bisnis kita, baik itu secara bisnis proses ataupun secara, coding-nya. Oke, jadi sekali lagi kalau core sistemnya itu harus dikerjakan oleh internal dan harus diberikan kepada orang-orang yang sudah, expertise di dalam core system tersebut. Selanjutnya, bagian kedua adalah supporting, subdomain. Kalau dalam kasus ini adalah di, bagian, tadi ya yang, cleaner service. Nah, di dalam, bagian supporting, service ini adalah, bagian-bagian yang mensupport, bisnis proses kita, tetapi bukan merupakan, bisnis proses utama ya, dan di supporting service ini kita bisa memberikan tugas kepada, tim produk ataupun tim, developer yang istilahnya itu, bukan, orang-orang yang memiliki pengetahuan, lebih dalam di core system kita. Jadi kita bisa menugaskan kepada orang-orang di luar, core system kita untuk mengerjakan si, eee, supporting business service ini. Nah, untuk mengerjakan, supporting subdomain ini juga, kita diperbolehkan, dikarenakan mungkin kekurangan resource, ini kita, diperbolehkan untuk outsourcing atau mengerjakan pengerjaannya ke, tim di luar dari, tim, perusahaan kita. Jadi kita bisa mengerjakannya oleh vendor dan ini salah satu pendekatan yang tepat apabila kita memang ingin mempercepat, proses, pengerjaan. Selanjutnya, ketiga adalah, subdomain yang keberadaannya itu, umum ya, artinya sebuah service yang di setiap bisnis proses juga ada gitu ya. Contohnya ya, misalkan bagaimana, cara pengiriman email, bagaimana cara pengiriman notifikasi, bagaimana, cara melakukan, payment. Nah, ini masuk ke dalam, subdomain yang disebut sebagai subdomain, generik. Nah, untuk hal ini kita bisa melakukan selain memang mungkin bisa melakukan outsourcing, tetapi di sini juga kita diperbolehkan untuk menggunakan beberapa service yang sudah ada di luar. Jadi kita bisa, menggunakan, third party yang memiliki, kemampuan yang sama ya. Jadi tidak harus, selamanya untuk core, sistem untuk maaf, untuk, generik sistem kita itu, kita, kerjakan
oleh kita sendiri. Kita bisa outsourcing ataupun kita bisa menggunakan tool-tool yang sudah ada di pasaran. Selanjutnya, ada kalanya dalam sistem kita, kita itu harus melakukan integrasi atau interaksi dengan pihak ketiga. Baik itu merupakan, vendor ataupun mungkin berinteraksi dengan, legasi kode kita yang sudah cukup lama. Misal, kita berinteraksi dengan vendor, contohnya misalkan kita harus berintegrasi dengan sistem pembayaran, atau kita harus berintegrasi dengan sistem pengiriman barang, ya dalam hal ini logistik, atau kita juga harus berinteraksi dengan sistem, misalkan, notifikasi dan, pengiriman email. Nah, dalam kasus 2 hal ini, kita bisa melakukan 2 pendekatan. Pertama, kita boleh melakukan deal langsung atau koneksi atau berkomunikasi langsung dengan, vendor ini atau legasi, kita ini, selama kita yakin bahwa proses integrasinya itu tidak akan mengganggu atau mencemari, bisnis proses dari, sistem kita. Apabila ternyata, kita memerlukan, perubahan yang cukup banyak di sistem kita, sehingga itu akan mengakibatkan, mengotori bisnis proses yang ada di sistem kita, maka kita harus membangun satu layer lagi atau satu service lagi, yang menjadi perantara antara sistem kita dengan third party tadi. Kita harus membangun integrasi layer atau integrasi service, atau orang lebih mengenalnya dengan anti corruption, service. Nah, si integrasi service inilah yang akan menerjemahkan kedua belah pihak, menerjemahkan dari bisnis proses kita dan menerjemahkan dari, bisnis proses vendor atau bisnis proses dari legasi, sistem kita. Terakhir di penjelasan mengenai bounded contact ini, ada kemungkinan 2 buah, domain atau 2 buah subdomain atau 2 buah, bounded contact yang terhubung satu sama lain, ini mereka memiliki model atau memiliki sekumpulan model yang sama. Ini kita sebut sebagai, kernel atau share kernel yang bisa saja berupa, kumpulan dari komponen ataupun kumpulan dari library yang digunakan bersama di 2 tempat, tadi. Nah, memang ini memiliki keuntungan, salah satunya kita bisa mereduksi duplikasi yang terjadi, ya, duplikasi kode yang terjadi, tetapi kita harus merancang share library atau share kernel ini dengan, cara-cara yang baik. Kenapa? Karena si share library ini akan mempengaruhi secara langsung di 2 bounded contact tadi. Artinya, kalau kita melakukan perubahan di share library ini, kita harus memastikan bahwa perubahan itu, eee, diketahui impact-nya terhadap satu, bounded contact dan aman juga terhadap, bounded contact yang menggunakan share library yang sama. Demikian teman-teman pembahasan kita mengenai bounded contact, kali ini. Mudah-mudahan penjelasan kita kali ini sangat membantu untuk teman-teman, sehingga dapat membuat dan mendesain, sebuah software dengan metodologi dan pendekatan yang jauh lebih baik. Di, next videonya atau incoming video, kita akan, menjelaskan lebih lanjut mengenai domain driven design ini dan kita akan, fokus ke penjelasan mengenai tactical design dan strategis design. Sekali lagi, tolong dibantu untuk di-share, di-like, dan di-subscribe demi kemajuan dari, The Legend Programmer ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.